Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Balbogar, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Tutorial kali ini adalah tentang Visual Basic, di mana video ini saya dedikasikan untuk mahasiswa saya di STMIK Muhammadiyah Jakarta. Bagi Anda pengunjung Balbogar yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu dan diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi. Dan bagi Anda yang bukan bagian dari mahasiswa saya, bila ingin kuliah tentang komputer, boleh mengunjungi situs kita di pmb.stemikmj.ac.id atau nanti akan saya linkkan atau dideskripsikan untuk linknya. Oke, bagi mahasiswa saya yang mata kuliah Visual Basic, kita akan melanjut tutorial sebelumnya, di mana kita sudah part 1 yaitu menginstal Visual Basic-nya, kemudian part 2-nya kita sudah mengenal tentang toolbox-nya ya, atau menu-menu dari Visual Basic-nya. Nah, untuk kali ini kita akan mulai belajar bagaimana memodifikasi form-nya, yaitu kita akan coba membuat sebuah form login ya, menggunakan Visual Basic. Nah, silakan dibuka Visual Basic-nya, kemudian pada halaman Visual Basic atau halaman Start Page ataupun Welcome-nya, pilih New Project atau pilih di bagian atas File New Project. Jadi silakan kalau tidak muncul, bagian ininya tidak muncul. Ini kita pilih misalnya New Project, kemudian kita masukkan form underscore login ya, underscore login. Kemudian kita oke kan. Nah, setelah itu langsung muncul form 1. Ini kita bisa lebarkan. Ini kita sebut layer ya. Kalau kita double klik, ini text editor ya, untuk codingannya gitu, atau aksinya. Jadi di dalam layer ataupun di dalam text editor pada Visual Basic ada dua ini. Itu layer untuk formnya atau bagian depan, bagian desain. Kemudian kalau kita double klik, itu adalah untuk bagian text editor atau back-end-nya atau untuk codingannya gitu. Jadi ada dua bagian front end dan back end. Front end itu untuk bagian desainnya, kemudian back end untuk bagian untuk codingannya. Nah, untuk codingan kita tutup dulu. Kita akan mulai mencoba desainnya dulu. Apa saja yang kita perlukan? Kebanyakan kita membutuhkan untuk labelnya pertama. Tapi sebelum menambah-nambahkan itemnya, kita edit formnya dulu. Form 1 ini tulisannya masih form 1. Ini kita ubah namanya supaya jangan form 1. Yaitu kita ubah jadi halaman login. Nah, untuk mengubahnya sudah pernah saya tunjukkan di part 2-nya. Nanti ditonton dulu. Bagian belum nonton, itu nanti saya sertakan di deskripsi. Tonton dulu part 2-nya. Nah, untuk mengedit teks ini, propertinya ada bagian ini. Jadi aktifkan dulu formnya. Kemudian pada properti sebelah kanan, seandainya propertinya agak muncul, bagian ini di sini ada tulisannya properti. Nih, misalnya ini tidak ada nih propertinya. Tinggal pilih aja bagian ini. Kemudian propertinya akan muncul. Nah, teksnya kita ubah jadi halaman login. Enter. Nah, ini sudah muncul halaman login. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan logo, karena biasanya di dalam login itu ada gambar logonya, logo perusahaan misalnya. Ini kita tambahkan aja gambar, berarti ya kita membutuhkan image atau picture. Ini ada picture nih, klik aja, kemudian bagian sini, nah, langsung muncul seperti ini. Ini lebarkan sedikit seperti ini, jadi sesuai teman-teman semuanya aja. Masukkan logonya, disesuaikan aja. Kemudian untuk menambah logonya, teman-teman klik ini, sebelah kanan atasnya itu dari image box-nya ini atau picture box. Itu ada seperti tombol play ya, tombol play atau segitiga arah kanan. Tombol play, klik. Kemudian pilih choose image ya, pilih image. Nih. Pilih.
Kemudian teman-teman pilihnya local resource. Nah, pilih local resource. Kemudian klik import. Setelah klik import, cari logonya. Sini saya coba logo-logo picture. Kemudian saya pakai logonya Stemic aja ya. Teman-teman terserah pakai logo apa aja. Photoshop, kemudian icon, Stemic. Nah, ini saya pakai logonya Stemic. Setelah itu klik OK. Ini mungkin akan terlalu besar. Size mode-nya diubah. Dipilih jadi stretch image. Supaya dia akan mengikuti kotaknya gitu. Pilih stretch image. Nah, oke, kalau udah seperti ini muncul logonya. Jadi kalau kita lebar kecilkan, dia akan mengikuti ininya. Ikuti ukurannya. Ini sepertinya logonya terlalu besar ukurannya, size-nya, sehingga jadi lemot gitu. Saya pakai logo yang lain aja ya, supaya dalam membuat atau edit formnya dia tidak lemot. Saya pakai gambar yang lebih rendah aja ukurannya. Pakai icon aja ya. Icon. Coba avatar aja, pakai avatar. Nah, saya coba pakai, tapi ini gambar orang ya. Coba cari yang lain aja. Key and lock. Nah, lock biasanya ada gambar. Nah, ini pakai ini aja deh. Oke, gambar mana yang bagusan? Oh, ini. Oke. Nah. Nah, jadi enggak endut-endutan. Karena dia gambarnya kecil. Sedang kalau logonya Stemic tadi besar ukurannya, sehingga jadi agak lambat dia. Nah, seperti ini kira-kira lebarnya. Setelah kita menambahkan logo, maka kita tambahkan labelnya. Untuk judul ya, untuk judul halaman login gitu. Kita cari di sini label. Ini ada label, klik sini. Kemudian teksnya kita ganti jadi halaman login. Udah berubah. Kemudian untuk mengubah ukurannya, kita cari properti font size ya. Font dulu, ini bagian atas. Font, kemudian size-nya. Size-nya kita ubah jadi 14. Oke, kemudian bold-nya kita true kan supaya cetak tebal seperti ini. Nah, kalau sudah, oke, bisa diubah-ubah ya. Italic kalau mau garis apa, tulisan miring gitu. Nah, ini tinggal di true atau false. Kalau ada underline-nya tinggal tambah underline. Sesukanya teman-teman aja. Nah, kemudian ini bisa diubah lagi bentuk tulisannya. Coba monoscript ini kita oke, seperti itu. Kita coba lagi yang lain. Coba saya cari pasi. Nggak ada. Cari yang seperti handwriting. Oke, teksnya kita ubah jangan caps lock, kita jadi halaman login. Oke, kita besarkan lagi. Ininya jadi 20, 25. Oke, kira-kira begini teman-teman. Nah, ini background dari halaman login kita ganti, jangan abu-abu, kita ubah warna putih aja. Jadi kalau mau mengubah propertinya diklik ya, misalnya kalau properti ini, jadi pilih properti yang mau diubah. Jadi kalau mau formnya yang diubah, maka klik bagian dari formnya. Nah, kemudian kita cari
background. Nah, ini background color. Kita ganti warna putih aja. Kita pilih web. Ini ada 3 tipe warna. Ada sistem, ada web, ada custom. Tabnya ini. Kita pilih yang web aja. Kemudian kita pilih white. Nah, jadi putih backgroundnya. Oke, selanjutnya pada form ini kita matikan minimize dan ininya, maximize-nya ya. Kita cari minimize-nya, kita matikan. Nah, ini bukan maksimum. Kita cari dulu. Nah, ini maximize box-nya kita false kan. Ini jadi tutup. Kemudian minimize box-nya kita false kan juga, sehingga jadi hilang. Jadi hanya tombol X-nya atau tombol silang untuk menutup gitu ya. Nah, karena halaman login harusnya tidak boleh di minimize ataupun di maximize. Kalau mau maximize juga boleh, terserah aja. Tapi biasanya untuk halaman login minimize-nya dimatikan, maximize-nya juga dimatikan. Oke, setelah ada 2 item ini, kita masukkan text box-nya ya untuk inputannya. Atau kita tambahkan dulu label lagi, tambahkan label kecil aja, bagian di sini aja. Nah, kita ganti teksnya jadi username. Nah, kemudian kita copy. Nah, bisa di copy ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita ganti jadi password. Nah, setelah itu baru kita tambahkan text box. Ini text box kita tambahkan bagian sini, kita lebarkan. Nah, kira-kira beginilah. Nah, ukurannya kita lebarkan lagi supaya dia besar. Itu kita ganti fontnya, size-nya kita ganti jadi 10. Nah, kurang besar lagi, kita ganti 14. Oke, kira-kira begini. Kemudian labelnya juga size-nya kita ubah jadi 14 juga. Nah, kegedean kita jadi 10. Oke, kira-kira begini. Passwordnya juga kita ubah jadi 10. Size-nya. Oke, text box-nya kita copy aja. Nah, supaya tidak ngedit lagi untuk propertinya, kan sudah sama otomatis. Nah, kira udah begini. Kita tinggal tambahkan 2 tombol ya, tombol reset atau batal, kemudian tombol masuk gitu ya, tombol masuk. Nah, maka kita pilih button, kita buat 2. Nah, kira-kira gini, atau kita samakan ukurannya. Nah, kelebaran berarti segini. Nah, bisa. Kita tambah dikit aja. Dah. Nah, untuk tombolnya turunkan dikit. Ininya teksnya kita ganti masuk. Nah, font size-nya atau ukuran fontnya kita ubah jadi 14. Kebesaran kita ubah 12. Oke. Kita buat bold. Kita turunkan bold-nya. Kemudian nah, kemudian kita tambah satu lagi. Ini kita ganti batal. Kita ganti batal. Nah, tapi boldnya kita matikan. Nah, masuk bold, ininya batalnya tidak. Kita ubah coba backgroundnya. Kita ubah warna merah, mau nggak? Nah, merah. Tapi merahnya jangan merah yang terang banget. Kita cari merah ini. Oke. Kemudian
color dari tulisannya kita ubah jadi putih. Kalau mau ubah warna tulisannya, yaitu for color ini, di bawah font ini, for colornya kita ubah jadi putih. Nah, jadi begini. Coba batalnya kita ubah lagi warnanya. Oke. Untuk masuknya kita ubah jadi warna ini. Coba kita cari warna biru. Oke, kira-kira gini. Tulisannya juga kita ubah, for colornya jadi putih juga. Oke, nah kira-kira gini ya teman-teman. Kemudian boleh ditambah copyright misalnya ya. Ini labelnya copy, taruh bawah. Teksnya kita ubah, misalnya hak cipta, add, misalnya nama teman-teman semua. Namanya misalnya Frandika Septa, strip kampusnya misalnya Ciracas, strip NIM-nya misalnya 16.3.0001 titik 2020 misalnya ya. Dah, kita turunkan lagi. Nah, ini baru jadi formnya. Kita simpan. Ingat ya, kalau untuk menyimpan save all, ini bagian ini save all, atau tekan Ctrl Shift S. Nah, ini form login, biarkan aja dibuat seperti ini. Jadi ini ingat tempat foldernya ada di dokumen ya. Kemudian save. Nah, udah nyimpan. Kita tes saja dulu halaman formnya. Kita running atau debug atau tekan F5 atau tekan tombol play. Nah, ini muncul. Nah, jadi ada yang perlu kita setting lagi nih. Karena pas dia muncul, dia sebelah sini. Harusnya untuk form login itu muncul di tengah-tengah. Nah, untuk mengubahnya, aktifkan formnya. Kemudian propertinya itu pada window state, paling bawah properti, itu ada window state. Pilih, bukan ini. Yaitu start position. Pada start position, ini pilih center screen. Nah, kalau Windows State tadi bukan. Itu untuk otomatis minimize atau maximize pas dia berjalan. Nah, jadi pilihnya center screen. Start position, kemudian pilih center screen. Kemudian simpan lagi. Ctrl Shift S, kemudian jalankan. Maka otomatis di tengah formnya muncul pada halaman, pada Windows kita pada tengah-tengah ya, tengah, center screen-nya gitu. Nah, ini baru formnya. Ini kita masukkan, belum bisa actionnya, belum bisa batal, belum bisa masuk gitu. Karena kita belum codingan, belum back-end-nya. Ini baru front-end-nya aja, itu bagian depan. Oke. Nah, ini nanti akan menjadi tugas teman-teman untuk pertemuan ketiga. Jadi, teman-teman buat langkah-langkahnya dalam membuat form ini. Kemudian, supaya ketahuan teman-teman yang ngerjakan, hak ciptanya harus dikasih nama teman-teman, kemudian kampus teman-teman, dan name-nya. Gitu. Bagi penonton channel ini yang bukan bagian mahasiswa saya, boleh juga kalau mau belajar, membuat, kemudian buat tugasnya, boleh dikirim ke email atau ke WhatsApp saya, ada di deskripsi ya, kalau mau belajar juga walaupun bukan bagian dari mahasiswa saya. Oke, jadi video ini saya open untuk publik supaya bisa belajar semuanya bareng-bareng gitu. Oh ya, kemudian ini belum disetting karena password itu harusnya dia titik-titik ya, atau bintang-bintang. Kalau ini kan ketahuan passwordnya dalam bentuk teks. Nah, untuk merubahnya kita pilih properti text box ini. Oh ya, ini saya ubah dulu. Ini kan cuma 2. Kalau banyak harus dikasih name ya. Maksudnya adalah seperti ini. Saya pilih text box untuk username. Name-nya atau ID-nya diubah di atas ini pada properti name. Ini diubah jadi T
huruf kecil aja, T username. Nah, ini jadi teman-teman ngikutin punya saya saja supaya terbiasa. T itu singkatan dari textbox username gitu ya. Nah, kemudian password sama, berubah jadi T password seperti ini. Nah, jadi ID-nya, jadi supaya kita tidak bingung dalam pengkodingannya nanti. Nanti kalau namanya sama textbox 1, 2, 3 nanti ketukar gitu. Lebih baik name-nya diubah ID-nya gitu. Nah, selanjutnya untuk password kita harus ubah inputannya supaya dia jadi bintang gitu. Maka propertinya adalah pada password char atau password karakter. Ini kita masukkan bintang seperti ini. Dah, kita simpan. Selanjutnya di debug, kita tes lagi passwordnya, maka berubah jadi bintang ya teman-teman. Seperti ini. Dah. Oke, untuk desainnya sudah. Kita akan mulai belajar masuk ke aksi loginnya. Aksi login. Yaitu kita batalnya dulu. Kita double klik ya. Double klik batal. Nah, artinya kita akan memasukkan codingan pada button batal. Ini yang lainnya dihapus. Kalau tidak perlu, dihapus. Nah, pada aksi button batal, oh iya, name-nya juga kita ubah aja. Name batal ini, name-nya atau ID-nya kita ubah jadi btn batal, seperti ini. Nah, kemudian yang masuk, kita ubah juga name-nya jadi btn masuk. Nah, sekarang kita double klik batal. Nah, maka bisa kelihatan yang aktif ternyata button batal ketika diklik. Jadi ini ya, private sub button batal. Private sub ini artinya fungsi ini hanya bisa digunakan oleh ini gitu. Kalau dia public bisa digunakan oleh banyak aksi ya, bisa dipanggil gitu. Ini misalnya aksi dalam button batal ini, kita akan membersihkan text box tadi. Jadi kita masukkan T username seperti ini. Jadi dia ada informasi seperti ini, atau panduan atau bantuan seperti ini. Kemudian tekan tab. Nah, jangan enter ya. Misalnya seperti ini lagi, username muncul, tekan tab. Jadi tombol tab ditekan. Nah, jadi langsung. Kemudian titik, kemudian masukkan teks. Seperti ini langsung muncul teks. Tekan tab lagi. Masukkan sama dengan seperti ini. Nah, kutip 2. Kemudian enter. Jangan pakai titik koma ya, karena kebiasaan kita ngoding itu pakai titik koma. Itu untuk PHP ataupun JavaScript ya. Kalau untuk desktop seperti ini, Visual Basic, enter itu menandakan berhentinya line atau berhentinya garis atau berhentinya baris ya. Nah, kalau PHP kan harus ada titik koma. Ini tidak perlu. Jadi langsung enter aja. Kemudian masukkan T password, tab, kemudian teks, kemudian seperti ini. Sama. Dah, kita simpan. Kita kembali ke desain, tab desain. Kita tes. Kita debug. Kita tes masukkan kata-kata dan password, kemudian kita klik batal, maka bersih ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba aksi masuk. Nah, kita double klik masuknya, button masuk. Nah, pada aksi masuk ini kita akan mulai belajar tentang kondisi ya, if else gitu ya. Dan kita masukkan if, kita masukkan button, bukan button ya, text box username, tab, kemudian text, sama dengan kita masukkan misalnya admin seperti ini, n, kemudian t password dot text sama dengan kita masukkan passwordnya 1 2 3 4, kemudian then. Nah, kita masukkan. Jadi kalau berhasil login atau
username-nya ada admin, kemudian password-nya adalah 1234, maka prosesnya di sini. Jadi kita bisa masukkan ini adalah berhasil login. Nah, ini adalah komentar artinya ya, makai kutip. Nah, kemudian else begini. Nah, ini adalah gagal login. Nah, dah, kutipnya depannya aja. Nah, kalau berhasil login, kita munculkan pesan aja dulu. Misalnya message box. Nah, seperti ini. Misalnya tes ya. Kita coba ya, kebiasaan titik koma kan saya. Dah. Message box salah, kita cari. Messagebook-nya kenapa dia error? Coba kita ini messagebook. Iya, messagebook itu kita coba lagi. Messagebook tab, kemudian ini harus ada show ya, munculkan dulu. Kemudian masukkan halo admin, Anda berhasil login gitu ya. Nah, kita simpan. Kemudian kita koma, kita coba kasih button. Kita coba kasih message box button ya, message box dot button ada nggak? Ini button, kemudian dot oke. Nah. Kemudian kita koma lagi, kemudian message box dot coba icon, kita icon dot information. Nah, seperti ini. Nah, kita coba gini aja dulu. Ini apa yang salah? Without show, tidak mau show. Kita coba simpan dulu. Ini geser ke kanan. Ini mana ini? Kanan. 70% information. Coba tanpa icon, mau nggak? Oke. Coba kita tes aja dulu. Admin 1234. Error ternyata. Ini message box-nya tidak mau.
Kalau kita nggak usah pakai button, tes aja dulu. Admin ini 1 2 3 4. Oke. Nah, jadi tanpa message box button dia juga muncul gitu. Oke-nya. Nah, jadi seperti ini. Kita tambahkan pesan lagi. Ini adalah berhasil login. Nah, kemudian kita tambahkan message box lagi kalau salah. Mohon maaf, password atau username aja dulu ya. Username atau password Anda salah. Ini. Nah, kalau ini bisa, berarti tinggal kita clear aja ininya. Nah, jadi kalau salah passwordnya di clear gitu, atau tidak juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik di clear aja ya. Nah, ya kita coba start. Nih kita masukkan, masuk, salah ya. Nah, otomatis clear gitu, seperti itu. Ini tutup. Nah, selanjutnya kalau benar kita akan panggil form baru ya. Maka kita harus tambahkan form dulu. Project, kemudian add Windows form. Nah, pada halaman ini form 2 ini kita biarkan aja namanya form 2. Kemudian kita add. Ya, ini ada form 2. Teksnya kita ganti jadi kita ganti nama aplikasinya ya. Aplikasi data penduduk misalnya ya. Nah, jadi nanti kita coba ke depannya kita coba langsung praktikum membuat aplikasi data kependudukan ini. Jadi sampai mata kuliah selesai kita pakai ini gitu. Walaupun mata kuliah selesai, program ini belum selesai, kalian bisa tetap menonton di YouTube saya ini. Jadi tinggal di subscribe aja. Oke, ini disimpan. Ini setelah berhasil login, kita panggil ya formnya. Name form 2-nya diganti dulu name-nya. Name-nya kita ganti jangan form 2, yaitu kita ganti panel aja. F panel atau form panel. Gitu. Nah, maka di sini setelah berhasil login, form panelnya dimunculkan. F panel seperti ini. F panel kemudian .show, artinya setelah password dan username-nya betul atau benar, muncul pesan kalau berhasil. Kemudian panelnya tadi dimunculkan. Kemudian ini form login-nya F login form 1, karena tadi tidak kita ubah. Form 1 salah, form 1.hide, jadi disembunyikan gini. Dah, kita simpan, kita coba jalankan. Ada yang salah ini? Oh iya, salah, bukan form 1 ya, me.hide. Nah, gini, artinya form ini dirinya sendiri disembunyikan gitu. Oke, kita coba debug. Nah, masukkan admin 1 2 3 4. Kita masukkan. Oke, halo admin, Anda berhasil login. Oke, maka muncul form panelnya ini seperti itu. Nah, ini kita matikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk pertemuan ini atau pertemuan 3 ini kita membuat halaman login, yaitu bagian desainnya. Bagian desainnya kita seperti ini. Saya pindahkan dulu supaya tidak mengganggu. Dah, jadi bagian desainnya sudah kita buat, kemudian aksinya sudah kita buat seperti ini.
Jadi simple ya teman-teman, dimana kita juga sudah belajar tentang kondisi jika dan tidak ya, if else gitu, kondisi if else. Nah kemudian setelah berhasil login muncul form 2 nya untuk dashboard ataupun panelnya nanti. Sekian untuk pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan komentar atau WhatsApp saja langsung. Jangan lupa nanti cek psikologinya. Nanti di psikologi akan saya tambahkan tugasnya bahwasanya dalam step by step membuat form login ini pada laptop teman masing-masing itu di screenshot kemudian dibuat seperti tutorial di Word ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.